seperti kemarin kita ketemu beberapa kawan-kawan dari pembatik, itu udah mulai diberdayakan gitu untuk mencetak batik nih, untuk ini MTQ juga gitu kan. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di episode pertama dari UKM Very Nice. Dan mungkin sekarang kita langsung saja nih, ada tamu pertama kami ya, dan juga suatu kehormatan bagi kami, pengusaha muda, Masya Allah, inisiator ya, yang memberikan inisiatif lah untuk di Kota Sungai Penuh ini di bidang, kalau saya melihat ada di bidang tertentu lah yang beliau bisa menjadi contoh dan panutan buat rekan-rekan lain muda dan sobat muda yang ingin berusaha di bidang yang sama ataupun di bidang yang lain ya. Artinya yang kita lihat di sini adalah suatu proses yang beliau jalani. Selamat sore. Sore, Pak Ferry. Apa kabar hari Bang ini? Niko ya, atau Niko, karena saya biasa manggilnya Niko aja. Ya. Mungkin langsung saja nih, selama ini dikenal dengan Niko Padoy. Iya. Niko Padoy ini apa sih bidang usahanya? Alhamdulillah nih kebetulan kita sekarang bergerak di bidang percetakan, mulai percetakan konveksi juga, mulai dari sablon, terus yang ada yang manual, digital, sama bordir juga, dan merchandise lainnya kayak gitu, merchandise kaos-kaos, oleh-oleh, kerinci juga gitu. Sudah berapa lama nih usaha ini dijalankan? Mungkin sampai sekarang hampir 11 tahunan. 11 tahun ya? Ya, 11 tahunan. Udah itu memutuskan terjun di bidang usaha ini, apa tuh ininya yang melandaskan? Nah, salah satu sih emang apa ya, yang penting sih hobi ya. Emang hobi dulunya di bidang fashion juga, suka pakai kaos kayak gitu kan ya. Awal-awalnya lebih banyak kesukaan, ketertarikan ke bidang fashionnya dulu gitu kan. Kemudian mungkin udah apa ya, udah jenuh di kantoran kayaknya ya. Udah jenuh kantoran, kemudian memutuskan untuk buka usaha aja lah gitu kan, buka usaha. Kemudian kata-kata orang nih gitu kan, walaupun kecil, usaha milik sendiri kamu yang punya gitu kan. Ya seperti itulah ya, kayak gitu. Dan juga mungkin lambat kayanya ya. Enggak juga. Lebih gimana ya, kayaknya lebih bisa ini ya, apa, lebih bisa lebih ekspresif ya, lebih apa yang kita inginkan kayaknya tuh bisa kecapai di sana gitu kan. Lebih apa ya, pengen membuat satu usaha terus bisa bikin apa tuh, membuka lapangan pekerjaan walaupun sedikit lah gitu ya, kayak gitu. Ya. Yang perlu saat itu ya memutuskan usaha ini nih, tentu juga punya ide usaha lain juga gitu ya. Apakah usaha kaos ini, apakah usaha kuliner, apakah usaha apa gitu. Nah, artinya yang betul-betul meyakinkan ya, memutuskan bahwa ini loh bidang usaha yang tepat, insya Allah yang akan saya jalani gitu. Apa itu ya? Apa yang dilihat dari Kota Sungai Penuh yang dan Kerinci yang ada sekarang ini dan pada saat itu? Oke. Pada awalnya kan Padoy ini kan cuma sekedar distro ya, yang jual kaos-kaos produk dari Bandung kayak gitu kan. Cuma kita di bagian penjualan aja, distributor yang biasa disebut distro gitu kan. Dan pada akhirnya tuh 2011 atau 2012 tuh distro tuh emang menjamur sekali di Sungai Penuh. Dan di situ tuh terjadi pasar persaingan sempurna lah di sana gitu, tapi udah ancur-ancuran harga gitu kan. Dan pada akhirnya yang kecil, kita nih tuh termasuk yang kecil lah gitu kan, di tokonya udah termasuk yang kecil gitu kan. Yang dimana saya lihat tren di sana tuh yang kecil makin lama makin hancur gitu kan, karena di harga pun kita nggak bisa lawan yang gede kayak gitu kan. Nah setelah itu kita berpikir, oh enggak, sebelumnya itu ada berapa orderan yang saya oper ke Bandung gitu kan. Berapa orderan yang oper ke Bandung,
itu lumayan banyak juga, tapi kendalanya tuh lama. Satu orderan misalnya 20 piece ke atas itu bisa 1 bulan sampai di sini. Pokoknya rata-rata 1 bulan ke atas lah gitu kan. Nah dari sana kita nih lihat belum ada yang ini yang buka nih, yang buka ada, cuma mereka lebih banyak ke sablon yang biasa aja gitu kan, yang apa tuh kayak belum standar distro ya gitu kan. Jadi saya lihat peminat di sana tuh banyak, Pak Ferry gitu kan. Saya lihat prospek nih gede nih kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya mutusin 2012 akhir tuh mulai kecil-kecilan dulu, buka sablonan dulu kecil-kecilan. Dan pada akhirnya tuh jalan nih sedikit demi sedikit nih jalan gitu kan, sedikit demi sedikit jalan. Terus kita lihat kebutuhannya waktu itu Masya Allah tuh besar sekali gitu kan, muka dari sekolah-sekolah, kemudian pemerintahan, kemudian dari umum. Jadi saya putusin waktu itu ya udah kita nih belok arah deh gitu, kita buka produksian aja, dari buka sablon aja dulu gitu kan. 2013 akhirnya kita putuskan emang fokus di sablon dulu. 2013 di sablon dulu, akhirnya alhamdulillah jalan. Kemudian kita lihat lagi prospek di merchandise oleh-oleh buat kelinci ini juga prospek juga, karena nggak beberapa yang buka. Akhirnya kita buka lagi itu dan alhamdulillah juga jalan juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau buat kawan-kawan yang mau buka usaha, jangan buka yang lagi ngetren gitu saat itu gitu. Buka yang emang beda dari yang lainnya gitu. Nah, kayak gitu deh ya. Makanya kita waktu itu pesaingnya nggak terlalu banyak, jadi kita fokuskan untuk dipercetakan itu yang di sablon tadi gitu Pak Ferry. Jadi awalnya hanya berpikir untuk distro ya? Iya. Untuk distro, tapi seiring perkembangan melihat potensi-potensi lain. Iya betul. Jadi intinya memang membuka usaha ini yang penting jalan dulu ya. Iya, jalan dulu benar. Dan nanti ke depan kita bisa melihat potensi-potensi lain yang akan bisa kita kembangkan dari bisnis yang Iya, yang terpenting tuh fokus sama sabar. Iya. Yang kayak gitu aja. Jadi jangan istilahnya tuh saat sepi kita nih udah mutuskan lagi untuk usaha yang lain lagi. Jadi emang kayaknya tuh Allah tuh emang ngasih rezeki itu istilahnya tuh udah ditakar ya kayak gitu kan, udah ditakar. Penting kamu nih diuji dulu nih, bener nggak mau usaha ini gitu. Yang saya rasakan selama itu kan seperti itu. Saat sepi kadang-kadang juga tergoda nih bikin mau usaha ini deh gitu kan, ngikutin tren sekarang kayak gitu kan. Insya Allah sih kalau kita fokus terus update terus, ngikuti perkembangan zaman tentang masalah peralatan, insya Allah jalan sih kayak gitu. Artinya prosesnya itu dijalankan ya. Iya, prosesnya. Karena memang dalam suatu bisnis atau usaha ada seasonnya, ada musimnya. Gitu. Iya. Mungkin di bidang kaos distronya gitu, dan bidang untuk cetak-cetaknya itu ada musim-musimnya gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara harian kan nggak tentu ya. Iya benar. Kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau untuk tahunan cukup lah ya. Insya Allah cukup. Insya Allah. Sekarang nih memulai dulu dari berapa karyawan dulu? Dulu kita berdua ya, sama almarhum Aoki dulu tuh berdua deh kayaknya dulu. Dulu berdua, ya, jadi Niko dengan kakak ipar ya? Kakak ipar yang Aoki. Sekarang gitu, sekarang ini masih bertiga deh, udah 3 paling ininya. Karyawan 3? Iya 3. Karyawan 3. Dan rencana sekarang kita juga mau buka ini lagi insya Allah tuh lebih ngembangin lagi ke packaging, buat sablon packaging lagi kan, kayak box nasi, burger kayak gitu kan, sampai kantong kresek, sampai bag lagi kayak gitu kan. Nah, jadi mau buka divisi baru lagi insya Allah, tolong didoakan. Amin insya Allah. Dan juga yang saya lihat dari Niko ya, Niko ini nggak pelit ilmu ya. Saya lihat, Masya Allah, nggak pelit ilmu. Saya lihat banyak orang yang belajar juga di situ ya, belajarnya belum. Dan bahkan juga beliau ini
melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan kerjasama dengan desa dan juga pemerintahan untuk pelatihan-pelatihan sablon. Ini nggak takut kesaingin atau gimana? Kalau makin banyak gimana nanti? Insya Allah. Pasar kita nih gitu. Iya. Gini ya, yang pertama yang harus kita yakini bahwa salah satu yang akan dibawa mati terus itu adalah ilmu yang kita kasih ke kawan-kawan yang di dunia ini. Itu kan udah dijamin sama Allah tuh. Ya. Yang kedua, saya banyak belajar dengan kawan-kawan yang seperti itu, Pak Ferry. Masya Allah, kawan-kawan yang seperti itu banyak sekali. Saya belajar sama kawan-kawan seperti itu juga. Dari mereka saya belajar bahwa semakin banyak kamu ngasih ilmu ke teman-teman, insya Allah rezeki lu makin banyak lagi gitu. Amin. Dan terbukti sampai sekarang kita nggak pernah tuh gimana ya, nggak pernah kekurangan Pak Ferry gitu kan. Insya Allah nggak pernah kekurangan. Walaupun kawan-kawan udah ada yang buka lagi, makanya itu emang saya sangat percaya bahwa rezeki itu udah ditakarin sama Allah kayak gitu kan. Jadi percaya itu harus percaya seperti itu gitu, kayak gitu. Nah, kalau ngelihat sekarang industri perkaosan di Kota Sungai Penuh ya, sablon, perkaosan juga sekarang udah ada pakai mesin juga ya, pakai alat juga, ada juga pakai apa namanya, apa yang kayak jahitan tuh? Oh, bordir juga ya. Banyak lah ya segala macamnya. Ini secara industri gitu, secara industri kita sumber daya kita di Kota Sungai Penuh ini dan Kerinci gitu kan dibandingkan daerah-daerah lain ya, ya gimana ini udah sama kah levelnya atau supaya teman-teman nih jangan berpikir belanja ini keluar lagi gitu. Wah, ini kan udah sama kualitasnya gitu. Nah, kira-kira gimana? Insya Allah. Jadi kalau saya lihat kalau untuk level di Sungai Penuh ya, kita bisa lihat perjuangan-perjuangan kawan-kawan untuk di sablon sendiri, insya Allah udah bisa ini juga apa bersaing juga ya, bersaing dengan luar juga. Kemudian untuk bordiran bisa juga bersaing. Kita punya mungkin ada di Kincai Homemade, kemudian ada Pir Mekar ya yang punya mesin gede gitu kan. Semua itu bisa bersaing semua Pak Ferry gitu kan. Jadi kendala yang saya lihat sekarang bahwa ada beberapa sedikit selisih harga gitu kan, itu saya rasa sih wajar aja sih gitu kan. Dari luar ke sini harga Bandung sama harga sini itu berbeda. Bahan baku ya? Iya, bahan baku. Nah, kadang-kadang itu yang agak jadi ini kita Pak Ferry gitu kan. Ya? Kendalanya sedikit seperti itu sih gitu kan. Gitu. Kalau untuk sablonan juga kayak AM Store, kemudian Berkat juga ada. Kemudian Selo juga ada gitu kan, kayaknya udah bisa bersaing juga sama kawan-kawan yang lainnya kayak gitu. Berarti memang ini butuh support dari kita semua, masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci, dan tentunya juga dari pemerintah ya. Artinya pemerintah ketika membuat kegiatan-kegiatan atau program-program yang sifatnya kaitannya dengan bordir, dengan sablon, dengan kaos dan yang lain-lain, cobalah berpikir untuk memberdayakan UKM-UKM yang ada. Pejuang-pejuang UKM yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kerinci inilah yang harus menikmati. Jadi jangan sampai apa kegiatan-kegiatan ini ya orang luar yang menikmati. Iya, gitu. Benar. Ada dari Jakarta, Bukit Tinggi, Bandung dan lain-lain. Iya, betul, Pak. Padahal bahan sendiri kita udah beli dari situ ya. Iya, benar. Beli dari situ. Cuma di sini bagaimana kita anak-anak muda kita. Benar, Pak. Ya. Artinya kalau kapasitas produksi ini ya kalau ya misalnya gitu ya. Wah, ini Kota Sungai Penuh dengan 3.000 ASN-nya butuh kaos untuk senam gitu kan. Sanggup nggak gitu? Kalau diberdayakan teman-teman semua kayaknya bisa. Bisa ya? Iya. Sekarang ini kan sebentar lagi nih ada kegiatan MTQ gitu kan ya, Pak Ferry. Yang saya lihat sekarang pemerintah sudah mulai ada memberdayakan. Seperti kemarin kita ketemu beberapa kawan-kawan dari pembatik, itu udah mulai diberdayakan gitu untuk mencetak batik nih, untuk ini MTQ juga gitu kan. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ada perhatian pemerintah juga ke industri kaos juga nih gitu kan. Gimana nih bisa kita jualan produk-produk kita di arena MTQ kayak gitu, harapan kami kayak gitu kan, biar lebih hidup lagi gitu kan. Jadi UMKM ini
merasakan juga nih gimana nih nikmatnya di penjualan di MTQ itu kayak gitu ya. Iya, Kayak iya, gitu. Apalagi Pado ini juga sudah dikenal menyediakan untuk apa namanya, untuk oleh-oleh ya. Iya. Seperti kayak di Bandung kan udah ada C59 Iya, gitu kan. Baong kan. Bawang Oh, di iya, Malang ada iya. ngalam gitu Iya. kan. Nah ini Padoy ya, Iya. artinya brand Padoy ini sudah melekat lah untuk pasar oleh-oleh ya. Iya. Nah, selain itu juga memang ke pasar-pasar tadi untuk Iya. kegiatan-kegiannya. Betul. Nah jadi ini saya membayangkan apa ya, pemerintah ini ketika mereka dengan 3.000 ASN-nya, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, ini seluruh Kerinci Iya, Sungai iya, Penuh. iya. Atau ASN-nya bukan hanya Sungai Penuh tapi Kerinci juga. Itu kalau di total-total mungkin Masya 10.000 Allah. sampai 20.000 Iya, gitu. iya, iya, Pak. Per tahunnya kaos yang dibutuhkan. Iya, iya. Nah ini kesanggupan kita ya, artinya UMKM industri kaos ini gitu kan, mampu nggak dalam setahun menggarap ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kualitasnya, Iya. standarisasi secara kualitasnya bisa sama nggak dengan Iya, yang Bang Niko pakai ini. benar. Jangan nanti yang Bang Niko bikin bagus, nanti yang UKM lain jomplang gitu kualitasnya. Iya, benar. Nah, secara standar apa namanya, kualitasnya nih bisa nggak sama gitu kan, sehingga memberikan kepercayaan kepada pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan order atau pembelian kaos Iya, ini. iya. Oke. Kalau untuk sekarang saya lihat pasar kawan-kawan di industri sablon sekarang ya, untuk di Kerinci Sungai Penuh, kalau mengcover semuanya kayaknya nih sekarang nih belum bisa nih kalau orderan kayak gitu full kayak gini, karena emang kita masih di hitungan jari. Makanya saya bilang bahwa kue untuk industri konveksi sablon di Kerinci dan Sungai Penuh ini mungkin nih masih ada 60-70% yang belum kegarap. Wah, Nah, yang saya lihat ya, yang belum kita garap semuanya. Jadi emang masih apa ya? Kayaknya masih mungkin makanya kawan-kawan yang lain kalau mau buka percetakan atau semua ini masih prospek sekali gitu. Masih sangat prospek sekali. Jadi kadang-kadang kita nih mau ngadu ke pemerintah, Pak Ferry gitu kan. Kadang-kadang nggak lucu juga. Wah, ribut nih, kita nggak ada bantuan, nggak ada apa, lah kelompok lu berapa orang, cuma 7 orang, 8 orang gitu kan, nggak terlalu gimana ya. Mudah-mudahan saya selalu mengharapkan bahwa kawan-kawan di industri percetakan di sini itu tuh makin berkembang, Pak Ferry, biar bisa nih cover gitu kan. Nah, yang kedua nih, yang pertanyaan Pak Ferry gitu kan, bahwa untuk menyamakan kualitas itu salah satu kendala juga, karena ada beberapa kawan-kawan yang belum bisa nih upgrade alat-alatnya gitu, Pak Ferry. Mungkin kadang-kadang mereka terkendala modal, mungkin lebih banyak sih kendala modal sih gitu. Padahal mereka tuh udah bisa nih, udah punya ilmunya di sana gitu kan. Nah, jadi harapan kita juga tuh mungkin dari Pak Ferry sendiri bisa melihat sendiri lah ke lapangan nanti gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kayak gitu kan, biar misalnya tuh salah satu contoh, misalnya kita tuh di materialnya catnya kan dari bahan kayak gitu kan, catnya contoh misalnya plastisol. Nah, plastisol ini itu nggak bisa sembarangan di meja sablon gitu. Dia punya meja khusus kayak gitu kan, pengeringannya pun juga khusus gitu kan. Butuh peralatan khusus ya. Iya, benar. Dan listriknya sangat besar kayak gitu untuk memproduksi ini gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa kawan yang belum sanggup juga untuk beli peralatan mejanya gitu kan. Emang agak lebih mahal daripada sablon rubber kayak gitu yang di bawah itu ya, yang cuma bisa pengeringannya pakai hair dryer. Kalau ini kan khusus pakai hot gun kayak gitu kan. Nah, kendalanya seperti itu sih, Pak Ferry gitu kan. Kadang-kadang kita kewalahan juga. Itu contohnya di dulu tahun berapa ya, ada pesanan dari kabupaten dulu itu 5.000 kaos, dan kita
sudah pastinya nggak bisa menyelesaikan itu, cuma dikasih waktu kalau nggak salah 10 harian Pak Ferry. Jadi kapasitas kita sendiri aja 10 hari, kita mungkin kalau untuk di Padoi sendiri itu 100 sampai 150 ribu, 100 sampai 150 piece per hari Pak Ferry gitu kan. Untuk 5.000 dan ininya berarti kita 10 harian cuma bisa 1.500-an atau 1.000 gitu Pak Ferry. Nah kalau misalnya banyak kawan-kawan yang bisa ini agak 10 atau 5 lagi yang bisa dibagi lagi kan orderannya dengan kualitas yang sama, kayaknya bisa tercover. Kendala waktu itu adalah di kualitasnya tadi jomplang gitu Pak Ferry gitu kan, jadi kita nggak berani kayak gitu. Nah mudah-mudahan nanti ada perhatian dari pemerintah gitu kan, biar kawan-kawan di UMKM khususnya di sablon juga bisa dapat, mungkin yang belum bisa dapat permodalan di sana bisa dibantu gitu Pak Ferry. Gitu. Wah luar biasa nih. Jadi ini juga mungkin buat sobat muda, sobat UKM yang masih bingung nih mau usaha apa, mau terjun di dunia kaos, nah boleh lihat-lihat sekalian belanja di Padoi dan juga bisa menimba ilmu di situ. Boleh. Menimba ilmu, belajar, dan juga ya prospeknya ini masih sangat bagus ya kalau masih, mendengar cerita. Insya Allah kayaknya tuh ini prediksi ya. Saya nggak tahu nih, kalau prediksi saya tuh masih 60-70 deh kuehnya yang belum kegarap sama kita gitu kan. Iya, kayaknya kan bisnis kaos baju ini kan lifetime ya. Iya, nggak mungkin kita nggak pakai baju kan? Iya, benar. Jadi akan berkembang terus, insya Allah akan berkembang terus dengan modelnya, dengan ininya. Ya tinggal kreativitas dari kita semua untuk membuat semakin baik produk-produk kita dan semakin unggul di depan produk-produk lainnya. Mungkin begitu ya. Jadi kalau ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Kalau nih Niko dilahirkan kembali gitu kan, dan punya kesempatan pilihan, nah ini mau jadi PNS kan, gitu kan. Nah dengan potensi bisa juga jadi kepala dinas, jadi apapun gitu. Nah atau tetap menjadi seorang pengusaha. Masya Allah, kayaknya masih tetap tukang sablon deh ya. Masalahnya apa ya, Masya Allah tuh bersyukur banget gitu ya Pak Ferry ya. Bersyukurnya gini, saya dikasih Allah tuh waktu gitu ya. Waktu tuh bisa, alhamdulillah tuh bisa berkualitas nih. Di toko punya kualitas kerja, di rumah pun saya punya waktu lagi sama keluarga sangat berkualitas gitu. Kayak gitu deh itu, jadi nggak gimana ya. Alhamdulillahnya tuh pergerakan saya tuh paling gampang dicari gitu. Kalau nggak di toko ya di rumah gitu kan. Kayak gitu aja. Jadi kalau saya lihat sih satu lagi yang saya perhatikan yaitu yang kita yang disuruh oleh Rasulullah juga oleh berdagang gitu kan. Jadi lebih nikmat seperti ini deh Pak Ferry gitu. Insya Allah mau jadi tukang sablon terus nih gitu kan. Walaupun dikasih kesempatan berkali-kali tetap menjadi enggak, kayaknya lebih Insya Allah lebih nyaman, udah nyaman di sini gitu Insya Allah. Luar biasa nih, banyak hal yang bisa saya dapatkan dari obrolan sore ini. Ya bagaimana konsistensi ya, konsistensi ketika kita menjalankan usaha kita, fokus kita, dan juga ternyata mulai dulu deh gitu ya, mulai dulu. Wajib. Nanti ketika setelah mulai kita bisa banyak melihat potensi-potensi lain. Ya ternyata bukan hanya tadi awalnya apa namanya distro, tapi ternyata bisa menyediakan kebutuhan lain terus proyek alat peraga dulu dan juga banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya sablon ini nanti terhadap baju aja ya, ternyata juga buat packaging ya, packaging juga buat pengembangannya juga pengembangannya gitu kan. Dan yang lain-lain. Berarti wah ini pengembangan produknya akan panjang nanti, dan insya Allah akan menjadi usaha yang besar nih. Amin ya. Dan sukses terus buat Niko, dan kita akhiri obrolan santai sore ini. Santai kan, nggak tegang ya kita? Insya Allah santai, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi sobat UKM Very Nice yang mendengarkan dan menonton kegiatan ini, bahwa memulai suatu usaha
itu menjadi penting buat kita untuk menjalaninya dulu dengan segala konsekuensi prosesnya, sehingga bisa menjadi tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Karena sukses itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, apa nih pesan-pesan Niko untuk sobat UKM, sobat muda kita ya untuk kedepannya? Bismillah ya. Ya pesan-pesannya tuh yang pertama harus yakin dulu nih gitu kan sama usaha yang dijalanin gitu. Jadi yang kedua harus percaya diri dulu sama usaha yang dijalanin. Yang terpenting tuh nggak usah ikut tren nih gitu kan. Kemudian percaya sama Allah dulu nih, insya Allah Bismillah dulu jalan deh gitu. Terus yang terpenting nih juga saya ada pesan juga buat Pak Ferry nih gitu kan, sebagai wakil rakyat yang saya lihat selama ini nih Masya Allah tuh aktif gitu ya, aktif selalu nih menjelajah dari UMKM semuanya. Saya doakan juga mudah-mudahan Pak Ferry sehat selalu, bisa memberikan ide-ide kreatif buat kawan-kawan gitu kan. Jadi kita nih terbantu nih sama Pak Ferry nih, lihat Instagramnya Pak Ferry juga. Kawan-kawan yang lain tuh mungkin terinspirasi jadinya Pak Ferry gitu kan. Nah jadi pesan saya buat Pak Ferry, lanjutkan terus ini. Mudah-mudahan kawan-kawan, saya yakin nih semua kawan-kawan bisa terbantu di sini. Bisa terbantu mungkin dari idenya saja, terus kemudian mungkin ada beberapa bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan lagi dari sana. Kayak gitu aja Pak Ferry. Ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya kehadirannya. Ya, sama-sama. Dan jangan bosan-bosan, nanti di sesi lain kita gali lagi. Insya Allah tentang potensi bisnis perkausan ini. Insya Allah, siap. Makasih Pak Ferry. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.